Bagiku, tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada diriku sendiri. Aku lebih baik dan aku lebih segalanya daripada mereka. Jadilah egois. Mungkin ini adalah nasihat yang takkan pernah kita dengar, karena sejak kecil kita justru diajarkan sebaliknya. Jangan mementingkan diri sendiri, pikirkan orang lain, taat pada norma dan moral. Tapi bagi Max Stirner, semua itu hanya ilusi. Ia adalah filsuf anti-mainstream, bahkan disebut sebagai salah satu pemikir paling radikal dalam sejarah. Bayangkan, semua yang kita yakini, agama, moralitas, negara, bahkan kemanusiaan itu sendiri, dianggapnya bukan hanya tidak penting, tapi justru berbahaya. Menurut Stirner, semua itu membelenggu kita sejak lahir. Ia tidak datang untuk menawarkan ideologi baru, melainkan untuk menghancurkan semuanya. Ia ingin membebaskan manusia dari segala keyakinan dan nilai yang selama ini kita anggap sebagai bagian dari diri kita. Jika kamu pernah mendengar anggapan bahwa filsafat itu berbahaya, maka Stirner mungkin adalah alasan paling tepat di balik anggapan itu. Ia bukan reformis, bukan pula revolusioner politik. Ia adalah peruntuh gagasan, penghancur ide-ide yang bersembunyi di balik pikiran manusia. Ide-ide yang ia sebut sebagai hantu. Dalam karya monumentalnya, Der Einzige und sein Eigentum, The Ego and Its Own, terbit tahun 1844, Stirner tidak sekadar menolak Tuhan atau negara. Ia menolak seluruh konsep universal. Baginya, tidak ada yang lebih tinggi dari keunikan individu, si aku, yang unik dan tidak bisa direduksi oleh apapun. Di saat Karl Marx berusaha membebaskan manusia dari penindasan ekonomi, dan para pengikut Hegel yang lain mencoba membentuk idealisme baru, Stirner justru berjalan sendiri. Ia berkata, semua itu, liberalisme, sosialisme, humanisme, bahkan anarkisme dan komunisme, hanyalah alat bagi ego, bagi si aku yang egois. Pemikirannya dianggap terlalu berbahaya, bahkan hingga hari ini. Ia tidak menawarkan ideologi yang bisa kita ikuti. Ia hanya meninggalkan sebuah pertanyaan radikal. Apa yang tersisa jika semua yang kita yakini selama ini dihancurkan? Namun penting dicatat, Stirner tidak pernah menyarankan kekerasan atau penghancuran secara destruktif. Ia berbeda dari para ideolog yang menjanjikan utopia. Ia tidak membangun sistem yang baru. Ia tidak ingin menggantikan surga dengan surga yang lain. Stirner justru tidak menjadi apa-apa, dan dari situlah kekuatan pikirannya muncul. Dalam video ini, sebagaimana biasa, kita tidak mengajak untuk mengikuti Stirner secara ideologis, tapi kita akan membahas ide-idenya secara mendalam, sebagai fenomena pemikiran yang menarik, dan sebagai bahan refleksi filosofis yang mengguncang. Max Stirner lahir dengan nama Johann Caspar Schmidt pada 25 Oktober 1806 di Bayreuth, Jerman. Julukan Herr Stirner berasal dari teman-temannya karena dahinya yang lebar. Mungkin secara simbolis, dari dahinya itulah muncul pemikiran besar yang tak tunduk pada apapun, nilai, norma, atau bahkan sistem sosial. Pemikirannya kelak memengaruhi arus-arus besar seperti eksistensialisme, anarkisme, hingga postmodernisme. Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Berlin dan mengikuti kuliah dari filsuf besar seperti Hegel, Stirner memilih jalan yang berbeda. Ia tidak menjadi akademisi, melainkan guru di sekolah perempuan. Di sela kesibukannya, ia aktif di lingkaran intelektual bernama Die Freien, atau kaum bebas, yang dikenal dengan pemikiran anti-otoritarian. Meskipun inti pemikirannya adalah tentang menjadi egois, kehidupan pribadinya jauh dari gambaran ideal seorang individualis sukses. Ia menikah 2 kali, dan keduanya berakhir gagal. Kedua istrinya, Agnes Birch dan Mary Denhart, menganggap pernikahan dengan Stirner sebagai kesalahan. Ia juga pernah membuka usaha susu sapi dan kambing, dan itu pun gagal. Bahkan karya monumentalnya yang kini dianggap sebagai tonggak filsafat egoisme tidak laku di zamannya dan menuai kritik keras, terutama dari para filsuf Hegelian kiri. Karl Marx sendiri merasa perlu menulis kritik panjang terhadap Stirner dalam The German Ideology
sebanyak hampir 300 halaman. Tapi Stirner sebagai egois sejati mengabaikan semua kritik itu. Ia bahkan hidup seolah tak peduli. Kehidupannya sendiri menjadi bentuk dari pemikirannya. Ia meninggal pada 25 Juni 1856 dalam kemiskinan di Berlin akibat infeksi dari gigitan serangga. Tragisnya, banyak yang bahkan tidak tahu siapa dia. Ia dilupakan, ia ditinggalkan, dihapus dari arus besar filsafat. Tapi kenapa sekarang ia kembali dibahas? Mengapa meskipun hidupnya sengsara dan pemikirannya dianggap berbahaya, banyak orang hari ini mulai tertarik membaca Stirner kembali? Apa yang membuat pemikirannya terasa relevan? Apakah karena kita hidup di dunia yang makin dipenuhi hantu-hantu baru, dari ideologi politik hingga media sosial? Untuk masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apakah kita benar-benar hidup untuk diri kita sendiri? Ataukah kita hanya menjalani hidup menurut bayangan norma yang mengatur segalanya tanpa kita sadari? Jika semua konsep tentang makna dan tujuan hanyalah konstruksi sosial, bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang benar-benar milik kita? Apakah kita cukup berani untuk meruntuhkan semua tembok yang selama ini kita bangun di dalam pikiran kita sendiri? Konsep egoisme dalam filsafat sering disalahpahami. Biasanya orang membaginya menjadi dua. Pertama, egoisme psikologis, yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya hanya bertindak demi dirinya sendiri. Bahkan tindakan yang tampak altruistik pun sebenarnya untuk keuntungan pribadi. Kedua, egoisme etis, yang menyatakan bahwa manusia seharusnya bertindak demi kepentingan dirinya sendiri. Bukan berarti mencari kesenangan hedonistik, tapi demi keuntungan jangka panjang dan kebahagiaan pribadi. Namun Stirner berbeda dari keduanya. Egoisme bagi Stirner jauh lebih radikal. Ia menyebut dirinya sebagai der Einzige, yang unik, satu-satunya. Individu yang tidak bisa didefinisikan oleh norma, moralitas, atau bahkan konsep seperti manusia adalah makhluk sosial atau makhluk rasional. Ia menolak semua label. Baginya, setiap manusia adalah aku yang unik, yang tidak bisa diseret ke dalam kategori apapun. Dan mungkin di dunia yang terus mencoba menyamaratakan manusia dengan data, algoritma, dan tren, Stirner justru terdengar seperti bisikan yang mengajak kita untuk kembali menanyakan satu hal. Apakah aku ini benar-benar milik diriku sendiri? Suatu malam yang lengang, Max Stirner duduk termenung, dikelilingi bayang-bayang pemikiran yang tak mampu dikejar oleh logika biasa. Di balik kepulan asap dari pipa yang perlahan habis, ia menyadari sesuatu yang tak semua orang berani hadapi. Manusia yang katanya bebas ternyata hidup sebagai budak. Bukan budak dari raja, dari sistem, atau dari mesin, tapi budak dari ide-ide yang mereka agungkan sendiri. Bagi Stirner, perbudakan sejati bukanlah ketika tangan dirantai, melainkan ketika pikiran dipasung oleh keyakinan yang dianggap suci. Kita diajarkan untuk menyembah hal-hal yang berada di luar diri kita. Tuhan, moralitas, negara, kemanusiaan. Kita diajari bahwa hidup akan bermakna jika kita menyerahkan diri untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih agung. Tapi bagi Stirner, itulah awal dari keterasingan sejati. Kita tak lagi menjadi diri sendiri, melainkan hanya alat bagi konsep-konsep yang tak memiliki tubuh dan nyawa. Ia memandang dunia seperti ladang yang dipenuhi hantu-hantu. Tapi bukan hantu dengan wajah menyeramkan, melainkan hantu ideologis, hantu dari nilai-nilai universal yang terus membisikkan kepada manusia, patuhlah, berkorbanlah, hiduplah untukku. Dan manusia dengan senyuman patuhnya mengikuti tanpa bertanya. Stirner menyebut ini sebagai bentuk ketundukan paling dalam, sebuah bentuk penjara yang tak memiliki dinding, tapi dijaga ketat oleh rasa takut dan rasa bersalah. Maka ia pun mengangkat panji yang paling dibenci oleh para pemuja moral dan agama, egoisme. Tapi egoisme di sini bukanlah kerakusan duniawi, bukan pula keegoisan kekanak-kanakan yang menolak berbagi. Ini adalah egoisme sebagai bentuk kesadaran tertinggi, kesadaran bahwa tidak ada hal yang lebih berharga dari keberadaan diriku sendiri, bahwa tak ada nilai,
tak ada ide, tak ada kebenaran yang layak membuatku tunduk jika semua itu tak berasal dari aku sendiri. Stirner menolak untuk menyembah apapun. Ia tidak percaya bahwa manusia harus hidup untuk tujuan kolektif yang disucikan. Ia menertawakan konsep pengorbanan diri demi bangsa, agama, atau moral. Semua itu baginya hanyalah ilusi mulia yang dijadikan alat penjinakan. Ia percaya bahwa hanya dengan membebaskan diri dari semua hantu itulah manusia bisa merdeka, bukan sebagai rakyat, bukan sebagai umat, tapi sebagai pribadi yang unik dan tak tergantikan. Setiap individu, kata Stirner, adalah dunia yang utuh. Bukan angka dalam statistik, bukan batu bata dalam bangunan besar sosial, tapi kekuatan hidup yang punya otoritas penuh atas dirinya sendiri. Ia menolak dikotomi antara egoisme dan cinta, antara kepentingan diri dan solidaritas. Ia percaya bahwa seseorang bisa mencintai tanpa kehilangan dirinya, bahwa cinta sejati bukanlah penyerahan diri, melainkan pertemuan dua keunikan yang tak saling menelan, tapi saling merayakan. Dalam filsafat Stirner, bahkan pemberontakan pun bukanlah kewajiban moral. Ia tidak menganjurkan revolusi demi keadilan atau demi rakyat. Ia hanya mendorong kita untuk menyadari bahwa kita telah lama dirantai oleh hal-hal yang tidak kasat mata. Ia menantang kita untuk mengutamakan diri, bukan karena kita harus, tapi karena kita bisa. Karena hanya dengan memihak pada diri sendirilah kita bisa hidup sepenuhnya. Bukan sebagai budak ide, melainkan sebagai penguasa dari kehidupan kita sendiri. Dan disinilah letak kengerian dan keindahan dari pemikirannya. Stirner mengajak kita untuk menghancurkan segalanya, bukan dengan bom dan peluru, tapi dengan kesadaran yang tajam dan kejam. Dia mengajak kita meruntuhkan Tuhan-Tuhan palsu yang kita ciptakan sendiri. Ia mengajak kita menolak menjadi bagian dari sistem yang tidak kita pilih. Ia memanggil kita bukan untuk bersatu dalam barisan revolusi, tapi untuk berdiri sendiri, kokoh sebagai individu yang tak lagi tunduk. Bagi sebagian orang ini adalah anarki, bagi yang lain ini adalah nihilisme. Tapi bagi Stirner ini adalah kebebasan sejati. Mengapa kita begitu takut menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat dari segala sesuatu? Mengapa kita lebih memilih mengejar kebebasan dalam bentuk impian abstrak ketimbang benar-benar membebaskan diri? Jika kita mengikuti pemikiran Stirner, maka jelas bahwa salah satu bentuk otoritas terbesar adalah negara. Ia bukan hanya menciptakan hukum dan aturan yang mengikat, tetapi juga membentuk identitas kita sejak kita lahir. Sejak awal kehidupan kita segera dimasukkan ke dalam berbagai kategori: warga negara, pekerja, laki-laki atau perempuan, baik atau jahat, produktif atau tidak. Identitas itu bukan hasil pilihan kita, melainkan diberikan kepada kita oleh struktur sosial, agar kita tetap berjalan di atas rel yang sudah ditentukan. Kita mengira kita bebas hanya karena bisa memilih jalan hidup kita sendiri. Padahal semua pilihan itu hanya tersedia dalam batas-batas yang sudah ditetapkan oleh sistem. Kita merasa merdeka karena kita bisa bekerja, menyuarakan pendapat dan memilih dalam pemilu. Tapi, apakah itu benar-benar kebebasan? Yang sesungguhnya terjadi adalah kita diberi ruang untuk bergerak, tapi tetap dalam kandang yang tak tampak. Kebebasan kita bukan milik kita sendiri. Ia adalah sesuatu yang telah dipasung oleh batasan-batasan yang kita terima tanpa kita sadari. Negara memastikan semua individu tetap berada dalam jalur yang sudah dirancang. Ia menggunakan hukum untuk memaksa, pendidikan untuk menanamkan nilai, media untuk membentuk persepsi, dan ideologi untuk menciptakan ilusi kebebasan. Padahal kenyataannya, kita hanya menjalani peran yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika seseorang mulai menyimpang, negara tidak akan ragu untuk menertibkan, baik lewat tekanan sosial maupun kekerasan langsung. Dalam konteks inilah Stirner menghadirkan ide pemberontakan. Bukan pemberontakan murah yang hanya memprotes hukum atau institusi, melainkan pemberontakan yang lebih mendasar, melepaskan diri dari segala bentuk otoritas, baik eksternal maupun internal.
Individu yang benar-benar bebas tidak lagi tunduk pada aturan negara, tidak juga mau dikategorikan atau didefinisikan. Ia berada dalam perubahan yang konstan, terus menciptakan dan menghancurkan dirinya sesuai kehendaknya sendiri. Ia tak lagi terikat oleh konsep identitas manapun. Jika ada tujuan dalam pemberontakan ini, maka tujuan itu bukan untuk memperjuangkan Tuhan, umat manusia, ideologi, atau moralitas. Pemberontakan itu dilaksanakan demi satu hal, demi dirinya sendiri. Stirner berkata, "Aku tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Aku tidak bertindak untuk manusia. Segala yang kulakukan adalah untuk diriku sendiri." Hanya dengan cara inilah dunia menjadi miliknya, bukan sebagai tempat asing yang penuh aturan, tetapi sebagai medan yang bisa ia nikmati, eksplorasi, dan digunakan demi kenikmatannya sendiri. Hubungan sang aku dengan dunia adalah hubungan apropriasi. Ia mengambil, ia menyerap, ia menjadikan dunia sebagai propertinya. Pemberontakan ini berlangsung di dalam diri manusia, karena sang ego der Einzige selalu memiliki potensi untuk menjadikan apapun sebagai miliknya, selama ia mampu melakukannya. Maka dari itu, subjek egois ini tidak pernah tenang. Ia senantiasa berada dalam pusaran konflik batin, hasrat, dan dorongan yang saling bertentangan. Ia adalah perpaduan dari berbagai konsep diri yang tak pernah tetap, tergantung pada apa yang sedang ia lakukan. Seorang penafsir pemikiran Stirner, Alian Riacosta, menggambarkannya dengan sangat puitis. "Aku adalah jurang yang penuh dorongan, keinginan, dan nafsu. Aku adalah kekacauan tanpa cahaya, tanpa bintang penuntun. Chaos ergo sum. Aku adalah kekacauan, maka aku ada." Keberadaan sang egois tidak ditentukan oleh identitas yang statis, melainkan oleh aliran hasrat dan kehendak yang tak terbendung. Meskipun demikian, ini tidak berarti para egois hidup dalam keterasingan total. Mereka bisa membentuk persekutuan, namun bukan komunitas yang dibangun atas norma atau kewajiban moral. Ini adalah persekutuan para egois, di mana setiap individu tetap menjaga kedaulatannya masing-masing. Dalam persekutuan seperti ini, tidak ada paksaan untuk tunduk, tidak ada tuntutan untuk berkorban demi kepentingan kolektif. Relasi di dalamnya hanya bertahan selama ia membawa kesenangan dan manfaat bagi individu-individu yang terlibat. Begitu hubungan itu tak lagi bernilai, ia pun berakhir tanpa beban moral. Bayangkan sebuah persahabatan tanpa ekspektasi moral, tanpa aturan kaku, tanpa tuntutan untuk loyal atau sopan secara sosial. Relasi semacam ini tidak didasarkan pada norma eksternal, tetapi pada kesadaran bahwa setiap individu adalah milik dirinya sendiri. Dalam masyarakat kita saat ini, kita sering merasa terpaksa mempertahankan hubungan hanya karena aturan sosial yang membebani dalam keluarga, persahabatan, komunitas. Stirner menolak semua itu. Jika sebuah hubungan tak lagi memberi kebahagiaan, lalu mengapa harus dipertahankan? Persekutuan para egois justru memberi ruang untuk keluar dari relasi sosial tanpa rasa bersalah. Di dalamnya, tak ada hierarki, tak ada pemimpin, dan tak ada kesetiaan buta. Setiap orang tetap menjadi tuan atas dirinya sendiri. Ini bukan bentuk organisasi formal seperti negara, tapi interaksi cair yang selalu bisa berubah. Masyarakat menurut Stirner tak bisa ada tanpa kekuasaan dan ketundukan. Ia adalah penyatuan dari individu-individu yang tidak setara, dan kesetaraan tidak mungkin bertahan di antara mereka yang secara hakikat tidak setara. Tapi persekutuan egois memungkinkan adanya hubungan tanpa dominasi. Mereka hanya berkumpul selama itu bermanfaat, dan bubar tanpa beban jika tidak. Persekutuan ini bukanlah suatu entitas yang utuh, melainkan bentuk penggabungan diri yang terus terjadi dan terus berubah. Manifestasi dari individu yang hidup, bergerak, dan tak pernah bisa dikekang. Max Stirner datang sebagai suara yang mengguncang fondasi dunia. Ia menolak aturan, nilai, dan dogma yang dianggap tak boleh disentuh. Baginya, kebebasan sejati hanya mungkin jika kita berani masuk ke ruang kosong,
di mana kita bisa membentuk dunia tanpa dikendalikan oleh konsep warisan masa lalu. Aku yang unik, kata Stirner, bukanlah sesuatu yang bisa dijabarkan. Aku adalah gerakan yang terus bergejolak. Aku tidak bisa dikurung oleh definisi, oleh moral, oleh cinta, oleh keadilan, bahkan oleh gagasan tentang kebebasan itu sendiri. Stirner mungkin tidak pernah berhasil secara sosial. Ia miskin, terpinggirkan, dan dianggap gagal. Tapi apakah ia peduli? Mungkin tidak, sebab ia telah menjalani hidupnya sesuai dengan prinsipnya. Ia gagal dalam ukuran-ukuran yang ditentukan oleh hantu-hantu sosial, tapi ia berhasil dalam pemberontakannya. Ia menolak segala kewajiban, baik kepada masyarakat, keluarga, bahkan kepada dirinya sendiri. Karena menurutnya ketika egoisme dijadikan dogma baru, maka ia berubah menjadi belenggu yang lain. Aku tidak peduli apakah aku benar atau salah, tegas Stirner. Jika itu berguna bagiku, maka itu benar bagiku. Pemikiran Stirner bukanlah kitab suci. Ia tidak untuk dipuja. Ia adalah alat pembebasan. Jika seseorang mengikuti Stirner tanpa berani merombaknya, maka ia hanya menjadikan Stirner sebagai hantu baru dalam pikirannya. Dalam kondisi itu, lebih baik membakar buku Stirner, membuangnya, dan benar-benar membebaskan diri dari semua otoritas, termasuk dari pemikir yang dikagumi. Kini, tinggal satu pertanyaan yang tersisa. Beranikah kita sungguh mengklaim hidup kita sendiri? Seberapa banyak dari keputusan yang kita buat adalah benar-benar keputusan kita sendiri, bukan hasil dari tekanan sosial, aturan, atau harapan orang lain. Dan jika kita merasa telah bebas, mungkinkah kita hanya telah berpindah dari satu penjara ke penjara lainnya? Stirner tidak datang untuk menyelamatkanmu. Ia datang untuk meruntuhkan dinding tempatmu berlindung. Ia tidak menjanjikan ketenangan, tapi kekacauan. Ia tidak memberi makna, justru mencabik semua ilusi makna. Namun dari reruntuhan itulah muncul satu-satunya yang tak bisa dicuri darimu, dirimu sendiri. Kau adalah sang satu-satunya, unik, tak tergantikan, tak terdefinisi, bukan alat, bukan angka, bukan umat, tapi kekacauan yang hidup. Maka sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kau hidup untuk dirimu sendiri, atau hanya menjadi bayangan dari hantu-hantu yang mendikte pikiranmu sejak lahir?